Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Ajhari. Saya dari Universitas Samudra, Prodi PGSD Unit 2 semester 6. Di sini saya akan membahas tentang 7 keterampilan dasar mengajar. Yang pertama itu adalah keterampilan bertanya. Bertanya, guru itu ingin mengetahui sesuatu atau ingin mengetahui sampai di mana kemampuan siswa tentang pelajaran yang sedang dibahas. Proses pembelajaran bertanya pun berperan penting karena pertanyaan guru itu dapat menstimulus dan mendorong siswa untuk berpikir. Pertanyaan yang diajukan guru juga dapat meningkatkan partisipasi atau keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Contoh dari keterampilan bertanya itu misalkan seperti seorang guru bertanya nih kepada muridnya, jika Budi memiliki 5 ekor ayam, keseluruhannya adalah campuran dari ayam jantan dan betina. Jika 3 diantaranya adalah ayam betina, maka berapakah jumlah ayam jantan Budi? Itu tadi contoh dari keterampilan bertanya. Selanjutnya itu ada keterampilan memberikan penguatan. Jadi pada keterampilan memberikan penguatan ini harus dilakukan sesering mungkin. Keterampilan memberikan penguatan ini adalah segala bentuk respon baik bersifat verbal maupun nonverbal yang bertujuan untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada siswa atas perbuatannya sebagai dorongan atau koreksi. Penguatan terbagi atas penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif ini bertujuan untuk mempertahankan dan memelihara perilaku positif siswa, sedangkan penguatan negatif ini untuk menghentikan atau menurunkan perilaku siswa yang tidak menyenangkan. Dari keterampilan memberikan penguatan ini seperti misalkan nih, seorang guru memberikan pertanyaan kepada siswanya, Mika, coba kamu sebutkan salah satu dari warna pelangi. Salah satu dari warna pelangi yaitu merah, Bu. Dan gurunya pun memberikan pujian. Benar, itu jawaban yang sangat bagus. Ibu senang mempunyai murid yang dapat menjawab seperti kamu. Itu tadi contoh dari keterampilan memberikan penguatan. Selanjutnya ada keterampilan membuat variasi stimulus. Buat variasi stimulus ini adalah variasi dalam konteks belajar, mengajar merujuk pada tindakan guru yang disengaja ataupun secara spontan yang bertujuan untuk meningkatkan perhatian siswa selama pembelajaran berlangsung. Contohnya itu misalkan dalam pembelajaran nih, ada seorang siswa di saat gurunya menjelaskan dia bercerita kepada temannya, maka guru ini dapat meninggikan atau menegaskan suaranya. Itu tadi contoh dari keterampilan membuat variasi stimulus, dia secara spontan dan bisa juga secara sengaja. Menegaskan atau meninggikan suaranya, seorang guru juga bisa memusatkan perhatiannya atau memusatkan perhatian matanya kepada siswa tersebut yang bercerita di saat gurunya menjelaskan tadi. Nah, selanjutnya itu ada keterampilan menjelaskan. Menjelaskan adalah suatu keterampilan menyajikan informasi yang terorganisir secara sistematis sebagai kesatuan yang berarti, sehingga peserta didik dapat memahami dengan mudah penjelasan-penjelasan dari guru. Contohnya seperti ada pembelajaran IPA, misalkan pada saat siswa mendengarkan penjelasan dari guru tentang tumbuhan mulai dari tumbuhan yang berkeping 1 dan tumbuhan yang berbiji berkeping 2, tumbuhan yang berakar serabut, tumbuhan yang berakar tunggang, dan apa itu tumbuhan dikotil, apa itu tumbuhan monokotil. Maka seorang guru bisa dapat langsung memberikan contoh dari tumbuhan yang berbiji berkeping 1 dan contoh tumbuhan yang berbiji berkeping 2 dan contoh dari tumbuhan yang berakar serabut, contoh dari tumbuhan yang berakar tunggang. Nah, selanjutnya itu ada keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran ini
merupakan hal yang penting untuk audiens atau untuk siswa, karena ini menentukan keberhasilan seorang pembicara atau seorang guru. Pelajaran atau usaha kegiatan yang dilakukan guru untuk menciptakan pro-kondusi bagi siswa agar mental maupun perhatian terpusat pada apa yang akan dipelajari. Contoh dari membuka pelajaran ini misalkan seorang guru membawa satu kotak yang isinya itu dirahasiakan, dan guru ini bertanya kepada siswa, siapa yang tahu isi dari kotak ini? Nah, maka dengan cara seperti itu siswa akan terfokus kepada apa yang ingin dipelajari. Nah, selanjutnya itu ada menutup pembelajaran. Pembelajaran ialah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri proses pembelajaran. Komponen-komponen dalam menutup kelas itu seperti merangkum materi merangkum pembelajaran yang telah dipelajari, habis itu menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya, habis itu memberikan pertanyaan yang membangkitkan rasa ingin tahu, habis itu bisa diakhiri dengan doa. Itu seperti misalkan guru memberikan pertanyaan kepada siswa, apa yang kalian pelajari hari ini? Dan guru juga dapat menyimpulkan bersama-sama dengan siswa tentang pembelajaran hari ini. Guru juga bisa dapat memberikan pertanyaan, tahukah kalian bahwa Indonesia masih menjadi negeri di urutan atas yang memproduksi sampah plastik? Apakah hal tersebut benar? Kita bisa mengajukan pertanyaan seperti itu. Selanjutnya itu ada keterampilan membimbing diskusi kelompok. Diskusi kelompok itu merupakan salah satu variasi kegiatan pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Keterampilan membimbing diskusi kelompok ini dalam membentuk sebuah kelompok, guru itu harus menentukan dalam satu kelompok itu harus ada siswa yang pintar, kemampuan tinggi, sedang, dan rendah, dan guru harus mempersiapkan baik-baik tentang materi yang akan mereka kerjakan. Selanjutnya itu ada keterampilan mengelola kelas. Mengelola kelas adalah keterampilan seorang guru dalam mengelola atau menciptakan atau memelihara kelas agar tetap kondusif, kondisi belajar yang optimal, dan dapat mengembalikan ke kondisi yang optimal jika terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Dalam mengelola kelas itu kita dapat menggunakan kata-kata atau tindakan yang dapat menantang siswa, atau kita bisa memberikan materi atau pertanyaan yang membuat siswa itu merasa ingin tahu, dan kita bisa menggunakan berbagai variasi yang dapat menghilangkan kebosanan siswa. Contohnya itu kita bisa memberikan games di sela-sela materi pembelajaran. Kita bisa memberikan games di tengah-tengah pembelajaran berlangsung agar kondisi kelas itu tidak membosankan. Selanjutnya itu ada keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan ini di sekolah dasar ini seringkali dilakukan karena kebutuhan scaffolding dan pendampingan belajar. Hal ini biasanya dialami siswa dengan kebutuhan khusus atau kesulitan dalam pembelajaran. Kelompok kecil itu biasanya terdiri dari 3-8 orang, dan kalau perseorangan itu biasanya 1 orang. Hal yang penting dalam pembelajaran kelompok kecil ini, guru harus meningkatkan kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian. Karena dalam situasi pembelajaran kelompok ini dibutuhkan komunikasi dan hubungan yang akrab antara siswa dan kita sebagai seorang guru agar siswa merasa nyaman dalam proses pembelajaran. Dan hanya itu saja
pembahasan atau penyampaian materi dari saya tentang keterampilan mengajar. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.